ngelihat fenomena ini sebenarnya apakah memang bisa dikatakan gitu bahwa lari ini menjadi salah satu cara termurah yang udah jadi lifestyle tadi untuk ya misalnya mental health atau udah bisa dibilang gitu belum? Uang yang terkumpul itu tidak disalurkan gitu loh. Wah. Di zaman baheula itu sampai si orang penggagasnya itu dimutasi. Dipindahin lah jabatannya tuh bukan seperti itu. Nah, yang jadi masalah gue beritain itu. Gue beritain, nah ternyata si katakanlah orang itu tuh punya ini biasalah punya dalam tanda petik punya Backing. bukan backing ya yang ormas. Oh, oke. Ormas ini dia kan. Iya, Nah, iya. mereka itu yang menteror gue itu. Gila loh itu. Sampai gimana teror dulu, Bah? Kembali lagi di Nadir Podcast bersama saya Reno Venadi, Sobat Nadir. Terima kasih buat Anda semua yang masih setia nontonin episode-episode terbaru dari Nadir Podcast. Dan juga kita mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa karena hasil kolaborasi yang ciamik antara Nadir Podcast dan juga Kaukus Keswa sehingga episode-episode ini bisa hadir di ruang dengar Anda. Tua banget ruang dengar. Sobat Nadir, episode kali ini spesial sekali karena saya kedatangan tamu yang menurut gue saya akan banyak belajar dari beliau ini. Karena beliau adalah sosok yang dari kehidupannya, jalan hidupnya tuh jalan hidup yang luar biasa. Pasti cerita-cerita nanti kita akan dengar. Dan sekarang pun dia sedang menjalani hidup yang luar biasa yang gue sendiri gak sanggup, Sobat Nadir. Mari kita sambut, selamat datang Abah Agus Hermawan. Selamat datang. Boleh tepuk tangan dong guys. Biar semangat ya. Iya biar semangat. Ini kita syuting pagi-pagi. Senang bisa di sini ya. Aduh, terima kasih Bah udah datang. Jadi sebagai background story Sobat Nadir, Abah Agus ini atau Abah Us ini, aku enaknya manggilnya Abah Agus atau Abah Us? Abah Us. Abah Us, oke. Abah Us ini sekarang itu lagi keranjingan sekali lari. Itu dia. Dan sebelum keranjingan lari, Abah Us ini adalah seorang wartawan yang berkiprah dari zaman Orde Baru. Lebih tua dari penonton semua. Wah penonton, iya, lebih tua dari Lebih semua, lebih tua dari tim kita nih. 30 tahun gue jadi wartawan. Wah, usia kerja jadi wartawan Abah sama mereka aja lebih tua usia kerja Abah. Jadi mungkin yang belum tahu Sobat Nadir, mungkin banyak gue Gen-Z yang nonton kan. Mereka kan nggak tahu tuh Orde Baru tuh apa. Jadi Orde Baru tuh sebuah masa pemerintahan yang dulu tuh jadi wartawan aja susah ya, Bay? Susah jadi wartawan itu. Kebayang dulu abang ngeliput politik? Ya gue sempet di politik paling lama, tapi gue juga ada namanya Des Metropolitan, jadi yang ngurusin kota tuh. Zaman dulu penggusuran gitu kan. Jadi konflik. Kenapa image gue kota beda ya, Bah ya? Makanya karena beda ini kan, beda zaman ya. Banyak kan dengar kata kota tuh party, sekarang dunia malam. Kota tuh MRT gitu kan. Dulu lu masih harus naik Metro Mini, rebutan sama copet gitu. Udah pasti nggak kebayang deh sama teman-teman sekarang. Iya, zaman sekarang anak-anak sekarang mah udah naik Transjakarta. Dulu mah naik Kopaja ya, Mbak ya. Dan mungkin bisa ceritain Mbak dulu menjadi seorang wartawan deh. Menjadi seorang wartawan, apalagi wartawan politik. Dan kebetulan kan Nadir Podcast ini kita bercerita tentang masa-masa sulit lah di hidup. Apa Bah yang jadi konsekuensi berat atau yang berat ketika menjalani profesi sebagai wartawan zaman dulu? Zaman dulu ya, nih ngobrol sama gue pasti ceritanya zaman dulu. Padahal gue termasuk orang yang paling sebel kalau ngobrol sama orang waktu zaman gue dulu. Iya sih, bener sih. Waktu zaman gue dulu, karena gue pernah kejadian sama anak gue kan. Waktu Abah dulu, kerja itu pakai angkot. Iya. Coba aja sekarang naik angkot. Udah nggak ada, kata anak. Jadi sebenarnya kita selalu bilang zaman dulu ya, zaman baheula itu wartawan itu bukan pekerjaan. Gitu loh. Wartawan itu kita menganggapnya sebagai sebuah panggilan lah gitu. Kayak orang-orang jadi guru, jadi apa. Karena kebenaran gue kerja di
satu media terbesar di Indonesia, namanya Harian Kompas. Itu kita terpanggil untuk bekerja di situ karena di situ juga wartawan tuh kan ibarat pendidik juga gitu. Benar pendiri Kompas itu kan Pak Yaakob Utama dulunya seorang seorang guru juga kan. Jadi kita selalu menebatkan wartawan tuh juga seorang guru yang memberi pendidikan lah kepada pembaca kita selain melaporkan hal-hal terkini yang terjadi di masyarakat lah kira-kira gitu. Gila ya. Makin berat ya ketika dijelasin ya profesinya. Dan apa ya? Bukan ngebedain gitu. Cuman kan ada dulu sampai istilah ada wartawan bodreks kan gitu kan. Itu wartawan bodreks itu adalah istilah untuk wartawan-wartawan yang tadi bukan passionnya di situ, justru di situ dia bukan mendidik gitu ya, Pak ya. Iya. Lu tahu ceritanya gimana dia disebut wartawan bodreks? Nggak tahu kenapa. Jadi zaman dulu, lagi-lagi zaman dulu sorry ya, karena itu di TV itu ada namanya siaran iklan. Jadi nggak kayak sekarang kan beda kan. Dulu tuh cuma ada TVRI sama beberapa TV swasta itu ada satu iklan obat sakit kepala. Nama obatnya tuh Bodrex. Mungkin sekarang masih ada ya? Masih ada. Bodrex. Itu iklannya itu tablet-tablet berbaris. Berbaris ya gitu, terus diasosiasikan dengan orang-orang yang berlaga wartawan. Kalau ada satu acara, ada satu event tuh mereka beramai-ramai tuh datangnya kayak begitu. Jadi kita sebutnya wartawan bodrek atau dulu disebut juga sebagai WTS, wartawan tanpa surat kabar. Atau muntaber, wartawan tanpa berita. Sorry istilah-istilah semua ya, nggak apa-apa ya biar kalian nggak apa-apa. Itu kan pengetahuan nih untuk yang nonton yang belum tahu. Tapi dulu yang paling sering gue tuh pernah dapat cerita, kan wartawan harian Kompas itu terkenal wartawan yang kritis lah ya. Ya ada dua media yang menurut gue dulu tuh dari dulu sampai sekarang memegang label ini, satu Kompas, satu Tempo kan gitu. Ya yang mana pasti ketika di lapangan ngeliput berita kalau tahu ini wartawan Kompas lagi, misalnya gue pejabat nih, pasti kan gitu kan. Wartawan Kompas ini nanya aneh-aneh nih gitu-gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu benturan kayak gitu? Apalagi politik banyak. Iya. Gua itu dulu sempet jadi wartawan ada asistennya. Ada yang ngikutin gue kemana-mana. Jadi apa kalau sekarang istilahnya? Intel lah ya. Intel gitu. Jadi ada satu kongres partai di Surabaya. Itu orangnya itu ngikutin gue terus. Karena pengen tahu nih mau bikin berita apa besok gitu. Tapi akhirnya kita berteman kan, berkenal kan. Di acara-acara lain juga gitu tuh. Kalau ada demo, ada apa, pasti ada yang ngikutin kita tuh. Zaman bahula itu gitu, zaman dulu. Jadi saking watchingnya Orde Baru ya ke kita itu seperti itu. Nah kita kadang-kadang nakal tuh. Misalnya dia kan nggak tahu tuh siapa yang di depan situ. Kita suka bohong-bohongin tuh. Jadi gue ketawa-ketawa mungkin nanti dia laporan ke bosnya, ke atasannya tuh cerita bohong semua, kita karang-karangin gitu. Jadi kita bawa santai aja gitu. Tapi jadi, pernah ini nggak, pernah kena maksudnya ya sampai ke momen yang serius banget gitu, apalagi zaman dulu kan maksudnya ya tadi di Inta itu kan iya. Gua serem. dalam tanda petik termasuk wartawan yang tidak diharapkan ada di sejumlah lembaga lah. Kan gitu. Itu apalagi. Jadi kalau misalnya ada liputan acara-acara resmi ya, acara-acara kenegaraan lah katakanlah gitu. Gue selalu dulu kan harus dapat ID tuh. Harus dapat ID agar lu bisa masuk ke satu seminar atau kongres apapun itu. Itu gue selalu nggak dapet. Karena sudah ada label tadi. Zaman dulu itu kan harus ACC dari Mabes, dari Cilangkap. Nah, gue anak tentara padahal lo. Jadi sampai satu saat gue tuh ada orang Puspen waktu itu. Lu ngapain sih sama-sama kita tentara, masa seberang-seberangan gini gitu. Tapi karena temen kan gue nggak pernah, gue orangnya nggak cari musuh lah. Jadi kita ketawa-ketawa aja gitu. Jadi kayak begitu. Itu tuh jadi dulu ada lagi-lagi satu kongres partai di Medan. Di Jakarta juga rame dalam kaitan dengan partai itu. Gue malah akhirnya ngeliput di Jakarta daripada pergi ke Medan. Karena gue ke Medan nggak dapet ID. Nggak lolos ID yang harus diverifikasi sama Cilangkap waktu itu. Jadi gue ngeliputnya di Jakarta. Yang ternyata lebih rame daripada di Medan. Karena di sini demo gitu. Seru banget sih zaman dulu. Kisaran tahun berapa tuh, Bah? Ya mungkin jelang-jelang reformasi lah.
Oh, itu lagi gonjang-ganjing banget gonjang-ganjingnya. itu. Karena kan zaman dulu itu misalnya ketua partai itu harus yang direstui pemerintah. Iya. Sekarang juga masih kayaknya. Ya, Terus yang direstui bisa beda. Sekarang siapa, besok siapa dulu yang. tuh udah disetting gitu. Iya, loh. iya. Nah, kalau lu nggak itu lu nggak bisa Iya, jalan iya. gitu. Wah, itu bayangin tuh Sobat Nadir zaman dulu segitu seremnya gitu ya. Iya, serem sih maksud gue kalau dibandingin sekarang ya. Iya, Tapi iya. lagi-lagi gue nggak mau bandingin zaman dulu sama sekarang karena beda kan. Situasinya lain. Dulu di kantor gue itu ada satu papan tulis, ya kan gede, whiteboard ya Iya. sekarang kan. Itu isinya larangan semua. Jadi misalnya ada berita katakanlah satu suku satu sama suku lain berantem kan sering kejadian Iya. tuh rame perang lah ya tawuran kalau sekarang nggak boleh misalnya kan. Ditulis tuh telepon dari Puspen waktu itu. Nggak boleh ngangkat Nggak berita boleh, tentang Wak. itu. Ditulis, jadi kita tulis jangan ngangkat berita ini, jangan ngangkat kesatuan ini nyerbu kesatuan ini. Gila. Tapi kita tahu semua. Iya, 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 Nah iya, itu iya. ada di satu papan yang apa? Yang dipasang, jadi kita aware gitu. Oh ini nggak boleh, nggak boleh. Dan itu update-nya daily. Daily. Karena mereka telepon bro. Oh. Jadi sore-sore malam-malam itu mereka telepon, jangan muat ini, jangan muat ini. Tapi biasanya kalau di Kompas itu kan apa ya, pinter cari cara lah. Iya, Kita iya, iya, cari iya. cara agar beritanya tetap muat, orang juga udah tahu. Jadi nggak lagi-lagi, nggak kayak sekarang. Sekarang apa-apa kan lu di Iya. thread, di Instagram udah langsung muncul kan. Dulu andalannya ya hanya media terpercaya itu. Iya. Dulu ada baiknya ada nggak baiknya ya, Mbak ya. Dulu tuh kan sumber informasi tuh dalam tanda kutip terpantau Ya. semua gitu. Dulu itu sumber berita-berita terverifikasi. Iya. Jadi kan berita yang akan muncul di media itu kan kita udah konfirmasi kan ke sumber-sumbernya. Kita kan ada yang namanya check and recheck kan. Kita pastiin benar bahwa berita di media kita ini di Kompas ini bener banget beritanya Iya, tuh iya. udah menghubungi semua pihak terkait semua apa. Kalau sekarang kan enggak kan? Yang penting cepet. Karena ada yang namanya citizen journalism juga Iya. kan. Jadi semua orang itu bisa menjadi wartawan. Betul, Iya betul, kan? betul. Karena kan ditilangnya di ini Oh iya, kan. Jadi iya. jangan macam-macam gitu. Sekarang semua bisa menjadi ya itu tadi sih ada baiknya, ada nggak baiknya. Kadang-kadang juga terlalu heboh. Maksudnya seringkali sekarang itu tadi poinnya nggak berimbang. Kadang-kadang baru satu pihak bersuara, wah dianggap kebenaran. Ternyata setelah berapa waktu baru pihak ini bersuara, lah ternyata ini salah gitu. Kalau semestinya nggak seperti itu, jadi Ya. harus balance ya. Iya. Jadi kita kalau ada dua pihak katakanlah bertikai atau berbeda pendapat tuh dua-duanya harus naik. Iya. Jadi orang baca gitu loh. Dan kalau sekarang nggak kan, naik aja dulu kan. Dulu itu bahkan nama aja harus bener loh. Iyalah. Misalnya Penulisan nama penulisan ya. nama di tempat kita tuh dulu sampai jangan sampai lu nulis nama aja salah, apalagi beritanya. Gitu. Karena harus bikin ralat atau Iya, permohonan maaf di edisi selanjutnya ya, Mbak ya. Itu Kayak, tuh berat ya jadi. memang harus check and recheck tuh. Seru sih, seru. Kalau dikaitin sama sama kesehatan mentalnya, Mbak. Waktu itu ketika menjadi wartawan awal begitu mulai awal tuh pasti kan beda dengan ketika sudah iya. sudah menjadi wartawan yang senior atau yang udah dilabeli malesnya ada abah datang ke acara gue gitu. Perjalanan mental health gimana tuh pada saat itu? Ya memang wartawan itu lagi-lagi yang tidak sekedar sebagai sebuah pekerjaan ya. Ada tantangannya, ada apa ya? Yang ngeri-ngeri sedap lah kalau itu kan gitu kan. Lumayan sih, gue sempet diteror loh. Sempet gue diteror berapa hari gitu. Jadi ceritanya gini, ada satu dulu Jakarta banjir itu waktu itu gue lagi masih di wartawan kota ya. Jakarta banjir. Terus ceritanya ada satu instansi itu ngadain malam dana, ya kan untuk memungut dana Korban. untuk disumbangin ke korban kan. Jadi dia ngumpulin pengusaha biasa zaman baheula begitu. Dia ngumpulin dari digetok lah pengusaha. Jadi ada yang nyumbang sekian juta, 10 juta, 100 juta macam-macam. Nah, ternyata uang yang terkumpul itu tidak disalurkan gitu loh. Wah. Zaman baheula itu sampai si orang penggagasnya itu dimutasi. Dipindahin lah jabatannya tuh bukan seperti itu. Nah, yang jadi masalah gue beritain itu
Gue beritain, nah ternyata si katakanlah orang itu tuh punya ini biasalah, punya dalam tanda petik punya Backing. bukan backing ya, yang ormas. Oh, oke. Ormas ini dia kan. Iya. Nah mereka itu yang menteror gue itu. Gila loh itu. Sampai gimana teror dulu, Bah? Itu orang sampai tahu rumah gue di mana. Gue pulang jam berapa. Sehari telepon bisa puluhan kali. Ke rumah? Enggak, kan udah di kantor. Oh, kan. iya. Jadi itu sehari itu telepon bisa puluhan kali. Cuma nanya, lu masih di kantor ya? Terus ngomong yang orang ngomongnya sama semua gitu. Itu sampai gue, aduh sampai ini juga ya itu. Lumayan itu menguras ya mental ya. Iya. Mental. Tapi pernah juga satu kejadian gue bikin berita lagi-lagi nih masih di wartawan kota. Agak dekat, Bah, sorry, Bah. Satu berita dulu masih di wartawan kota juga. Gue ada satu kawasan. Gue nggak usah nyebut kawasannya. Gue bikin beritanya kawasan ini sarang preman. Kira-kira gitu. Karena dari liputan di lapangan kan kita tahu nih premannya siapa, cara kerja mereka gimana terus si pengusaha-pengusaha yang di sekitar situ juga gerah, nggak bisa kerja karena dipungutin macam-macam duit gitu kan. Itu berita turun, besoknya mungkin ada 5 Metro Mini ke kantor gue. Nyari Abah? Nyari gue, demo lah ke kantor gue juga kan. Ya, gue kan sebagai penulis berita gitu kan harus datang juga dengan menjelaskan seperti apa gitu. Zaman dulu sih seperti itu sih, seru-serunya gitu. Tapi ya biasanya karena lagi-lagi di koran gue itu kan selalu semua berita itu turun terverifikasi. Jadi dengan baik gue udah menghubungi sumber-sumber, udah menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi ketika dijelaskan biasanya selesai. Selesai. Dan tapi bahwa itu menggedor mental keseharian sih iya pasti. Itu salah dua kejadian yang bener-bener keinget ya, Pak ya. Apalagi di politik itu waktu zaman reformasi kan. Itu sih memang walaupun kita di pinggiran ya sebagai wartawan ya, itu kayak benar-benar ikut perang sih sebenarnya. Dalam artian kita tuh mungkin nanti cerita ke teman kita itu. Dan kita tuh beruntungnya udah tahu misalnya, ini akan ada bentrok, kita udah bisa baca selain dengar-dengar dari teman-teman intel yang ada di antara kita itu, kita udah tahu. Ini akan ada tembakan misalnya, akan ada apa. 98 sih ngeri sih. 98. Ya memang tapi lagi-lagi karena kita berkelompok banyak teman, biasanya kita escaping-nya itu dengan mempercandakan kejadian-kejadian itu gitu loh. Jadi ya seperti itu. Jadi sebenarnya semua orang pasti akan mengalami lah kayak teror mental stres yang tinggi, tapi lagi-lagi karena kita bisa menetralisirnya dengan tadi. Kalau gue misalnya banyak bercanda, banyak. Jadi hal-hal yang itu gue bercanda aja, terus sama teman-teman juga apa istilahnya anak muda sekarang jorok-jorokan gitu kan. Ledek-ledekan. Jadi biasanya ini sih menetralisirnya kayak begitu sih sebenarnya. Di kondisi yang berat akhirnya dengan bercanda dengan teman-teman tuh jadi memudahkan. Jadi sebenarnya kalau sendirian mungkin akan beda ya. Beda. Jadi itu gue selalu menganggap berteman itu memang penting sih dalam kehidupan kita. Bahwa kita nggak bisa sendirian kan. Nggak bisa. Tapi gue jadi keinget, gue jadi pengen nanya ini. Tadi kan sempat bilang kayak semacam zaman dulu tuh kan begitu dikontrol ya. Walaupun ya punya cara ngakalin gitu. Tapi kan seenggaknya kan yang namanya wartawan tuh kan beritanya adalah karya kan. Betul. Pernah nggak ngalamin kayak gue tuh pengen banget ngangkat isu ini gitu. Isu ini penting tapi karena ada wanti-wanti awas lu. Pernah nggak pergulatan batin kayak? Pastilah, pasti. Tapi kan kita melihat ngomong gedenya ada kepentingan yang lebih besar. Misalnya kita bisa memuat satu berita ya kan yang katakanlah sensitif. Tapi dan berita itu termuat, tapi kemudian koran lu nggak bisa lanjut misalnya. Zaman dulu kan biasa koran ditutup, media ditutup. Nah itu biasanya kita, makanya dulu kantor gue itu sering dibilang jurnalisme kepiting. Apa tuh? Jadi gini, jadi kita kayak kepiting kayaknya itu. Jadi ini ada berita, kita maju ke sini gitu kan, terus kita mundur cari jalan lain gitu kan. Itu
sebuah pilihan daripada lu ada misalnya orang bikin berita heboh hebat lah gitu kan, semua itu selesai, koran lu tutup. Jadi alat perjuangan lu selesai, habis nggak ada. Nah jadi selalu ada pilihan. Jadi pasti itu ada, ini kok berita keren gini nggak bisa gitu. Ini gitu. Iya kan, kayak Itu pasti itu. apalagi setiap wartawan punya idealisme kan. Pasti lah. Kayak tadi merasa punya tanggung jawab, gue harus nyampein ini supaya ada perubahan gitu. Itu yang gue alamin sekarang Mbak, soalnya kayak anjir zaman sekarang tuh gila ya. Ini kalau coba gue pengen lihat dari sisi Abah nih sebagai zaman sekarang lebih ngaco ya. Maksudnya lebih, kita tuh sebelnya kayak kita sebagai masyarakat dia bego gitu, Bang. Mereka kayak santai aja ngelakuin apapun, bodo amat, masyarakatnya nggak peduli ini gitu loh. Sebenarnya kalau gue suka lihat, maaf ya, memang masyarakatnya dibikin begitu. Dibikin dalam tanda petik bodoh kan. Kalau pinter kan berbahaya. Iya sih. Buat sebuah penguasa. Iya. Jadi memang dibikin dalam tanda petik dibikin bodoh gitu loh. Jadi mungkin lu cuma sebagian kecil yang pinter yang lebih sialan kok gue dikadalin gitu kan. Iya, maksud gue kayak zaman dulu gue jadi berpikir gitu. Kebetulan kan gue juga ngalamin masa Orde Baru walaupun waktu itu SD lah. Ujungnya. Gue mulai sadar tuh ya mungkin ya gue SD lulus tahun 2000, Bah. Artinya sempat ngalamin tuh zaman Tahu lah. Tahun 97 mulai krisis semanggi segala macam tahu gitu. Dulu tuh kan memang kalau dibahasain kan semu ya. Ketenangan tuh semu gitu. Diciptakan. Ekonomi stabil tuh semu gitu. Padahal karena utang jadi meledak bla bla segala macam. Tapi sekarang tuh jauh lebih hiruk pikuk gitu. Karena sekarang kan media juga udah berbeda kan, sama dulu kan. Dulu itu misalnya cuma media cetak lah katanya, radio TV praktis dikontrol banget kan, karena TVRI aja kan yang punya pemerintah juga kan. Media juga terbatas ya kan. Sekarang kan yang lagi-lagi semua orang bisa jadi wartawan, yang gue bilang tadi kan. Semua orang bisa menyampaikan sesuatu yang kalau dia marah, dia akan marah di situ di platform itu kan. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan misalnya beras cukup, udah kan tahu kan beras cukup. Kalau sekarang beras cukup, mana nih orang nggak beli beras susah nih antri, ya kan? Nah itu seperti itu yang membuat angkatan lu itu lebih hiruk pikuk gitu. Lebih hiruk pikuk gitu. Menurut gue seperti itu. Dan wartawan itu kan salah satu profesi yang memang bisa dibilang esprit de corps-nya juga kuat ya. Istilahnya soliditasnya tuh luar biasa gitu. Pernah nggak, Mbak, ada cerita zaman dulu, ya balik lagi, either pas Orde Baru kah atau pas mungkin masa reformasi ketika benar-benar bergolak gitu. Itu kan sempat ada berita-berita soal kekerasan terhadap wartawan gitu-gitu. Momen-momen waktu itu gimana, Mbak, sebagai seorang wartawan ketika ada berita teman, kayak contoh waktu itu almarhum Udin yang di Bernas gitu. Gimana, Mbak, sebagai seorang wartawan waktu itu menyikapi secara mental gitu, kayak wah anjir gimana? Ya lagi-lagi yang gue bilang tadi ya, pertemanan itu sih, kita jadi istilahnya curcol ya. Curhat, kita ngomongin apa gitu. Dan jujur aja sebenarnya di antara teman-teman kita juga ada yang orang yang tidak sepenuhnya dalam tanda petik wartawan gitu loh. Jadi ada orang yang memang wartawan seperti Intel atau Intel seperti wartawan seperti itu. Jadi kita udah tahu sih seperti risiko-risiko seperti itu. Tegang banget khususnya ya pas masa-masa reformasi itu ya, Mbak ya. Iya. Gimana cara menjalani masa itu sebagai seorang wartawan dan sebagai seorang misalnya kepala keluarga pada saat itu gitu? Ya gimana ya, gue juga nggak ngerti bisa melalui itu ya. Jadi kayak misalnya di demo-demo zaman reformasi itu kan sebenarnya benar-benar lu bertarung sama nyawa tuh dalam artian bener kan. Itu bisa ada ledakan di sekitar lu. Seru sih. Kalau sekarang seru juga ya kita. Cuma yang nyesel dulu belum musim handphone sekarang ya. Dokumentasi terbatas gitu. Jadi, nah masalahnya keuntungannya kita sebagai wartawan dan sebagai orang yang banyak teman di mana-mana ya, kita kadang-kadang udah tahu besok akan ada apa tuh, kita udah tahu. Nah itu jadi modal kita untuk
menghindar lah dari hal-hal yang kita nggak mau terjadi gitu loh. Jadi kita udah tahu nih besok rusuh nih di sini gitu. Nanti akan ada ini, kita tahu semua itu. Jadi lokasi-lokasi aman misalnya ketika akan ada bentrokan gitu kan. Oh, itu udah di mapping dari sebelum berangkat ya. Udah sebelum berangkat ya. Dan kita tuh waktu itu memang saling menjaga sih. Antar kita itu teman-teman saling menjaga. Kita cek kan di mana ini. Oh, dulu desingan peluru juga bener-bener sih ya. Ya seru sih, makanya kalau aparat tuh nembaknya kan begini ya, bukan begini ya zaman dulu. Kayak memang kayak di film-film ya. Iya kan. Itu wahai Gen Z, kalau Anda tidak tahu ya, di YouTube banyak lah. Banyak. Ada satu channel waktu itu gue sempat nonton itu bahkan meliput tahun 98. Bayangin itu lu ada di masa itu gitu. Iya. Sekarang mungkin kalau itu terjadi sekarang mah dokumentasi di mana-mana. Sekarang viral. Artinya mungkin remnya juga kan akan lebih pakem gitu kalau sekarang. Dulu kan ya beruntung lah sekarang. Kalau enggak karena ya salah satunya peran wartawan pada saat itu yang membuat reformasi itu terjadi kan. Se-Indonesia bisa bersatu tuh karena salah satunya berita-berita dari wartawan kan, Mbak. Antara lain ya, antara lain. Tapi perjuangan teman-teman mahasiswa waktu itu kan yang kan kalau media itu kan menyuarakan aja. Menyuarakan apa yang terjadi seperti itu. Dengan mengcapture yang di-capture oleh wartawan-wartawan pada saat itulah se-Indonesia ini menjadi sadar gitu kan. Gitu. Pernah ngeliput enggak, Mbak? Apa misalnya kayak tadi di Metropolitan mungkin yang lebih ini. Metropolitan itu kan bayangan gua adalah ya tadi mulai soal meliput kawasan, misalnya pemukiman kumuh ya, banjir, kumuh, banjir kayak gitu-gitu. Pernah nggak, Mbak, ada satu mungkin pengalaman yang kayak di hati tuh kayak anjir gila nih, berkaitan dengan misalnya orang yang menderita misalnya. Jadi gua pernah satu saat meliput kebakaran ya di satu kawasan di Jakarta Utara deh kalau nggak salah, Jakarta Pusat. Itu satu pabrik kebakar. Dan di dalamnya ada pegawainya. Jadi gue masih lihat tuh orang diangkutin udah jadi mayat kebakar itu, lu bayangin kayak begitu kan. Itu kan itu kebayang orang cari kepala keluarga yang cari makan seperti itu, kayak gitu-gitu kan, terbakar gitu kan. Gitu. Kayak seperti itu tuh. Jadi kalau mau tahu orang kebakar kayak apa ya gue antara lain pernah lihat. Jadi tapi wartawan Metropolitan sih nggak kalah menariknya daripada wartawan politik. Wartawan politik itu kan istilahnya ngomong-ngomong aja kan, di DPR, pejabat ngomong apa. Kalau di Metropolitan itu di kota memang the real kehidupan banget. Nyata banget. Bener-bener menghadapi banget. Jadi lu misalnya merasa gue ya, dulu kan kita kerja pulang malam juga kan. Gue pulang jam 11 malam, jam 12 sampai zaman dulu lama kita nggak kerja selesai pulang. Kita nongkrong dulu, ngobrol dulu, ngecek. Nah, gue tuh suka pulang malam jam 12, jam 11 tuh pakai angkot. Pakai angkot rawan kan, lagi. Rawan kan. Terus wah gila, gue nih susah banget kerja gue ya, segininya pulang. Tapi gue di satu sisi gue akan bersyukur ketika lu lihat orang-orang pasar yang jam segitu tuh akan berangkat ke rumah gue kan di Pamulang. Gue lewat Kebayoran Lama, itu orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak yang berjuang di pick-up terbuka, dia akan ke pasar induk Keramat Jati untuk belanja. Dan dia duduk di pick-up, nggak ada atap, nggak ada apa. Gue masih diangkut cuy, masih bersyukur. Ternyata gue masih bersyukur masih ada orang yang berjuang lebih keras dari gue. Nah, kayak tuh hal-hal seperti itu tuh bisa mengobati kita gitu loh. Kita gitu. Seperti itulah antara lain. Termasuk bisa dibilang termasuk roller coaster secara mentalnya tuh ketika di Metropolitan atau di... Gue sih Metropolitan. Metropolitan tuh karena gue melihat real kehidupan sesungguhnya orang-orang berjuang, orang-orang susah lah kan. Sampai gue tuh copet dari Tanah Abang P15 apa berapa itu kan gue lewat Setiabudi Senen ya Tanah Abang. Gue hafal orangnya, gue tahu ini kelompok copet dan mereka alhamdulillah nggak nyopet gue karena saking kenalnya. Oh karena udah kenal. Iya udah kenal, gue tahu. Jadi
Nah itu juga kan masalah. Kalau dia lagi nyopet lu mau teriak. Oh iya. Iya kan? Padahal mereka bisa berlima berenam Iya. di mobil itu kan. Gitu kan. Iya Jadi wah memang Metropolitan tuh maksud gue tuh dia itu the real ibu kota tuh memang di Dan zaman dulu Metropolitan. tuh nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan ya alhamdulillah puji Tuhannya sekarang itu membaik lah dari baik. sisi apapun Iya, gitu. iya. Walaupun ya memang masih banyak sekali hal-hal. Tapi dulu tuh bener-bener kayak Jakarta tuh Bronx sih dulu tuh. Bener. Kalau ke Tanah Abang lah, ke Senen zaman dulu kan, Bah. Dulu sekarang lagi-lagi gue sih sorry ya gue ngomongnya dulu sekarang buat cerita aja cerita. Gue sekarang namanya komuter line. Ya. Ya kan? Gue ke Tokyo, teman gue di Departemen Perhubungan. Ternyata komuter lain sama lo sama kereta bawah tanah di Tokyo. Gue bilang, iya beda parfumnya aja katanya. Ya kan? Sama itu kan mereka di sini kereta dari sana juga. Tapi sebelum itu, gue pernah naik kereta namanya KRD, kereta rel diesel. Itu gerbong. Isinya lu di dalam tuh kayak pasar. Iya, Kayak tahu pasar. gue, Tahu ya, kan? Yang nggak pada bayar tiket kan? Iya, bayar tiket. Jadi nanti di dalam itu ada yang jual dari peniti, celana dalam, teh botol, semua ada di situ udah kayak pasar. Nah, gue tuh udah ngalamin itu semua. Jadi ada momen apa orang beli celana dalam di kereta ya? Makanya peniti apa itu memang pasar itu. Ada orang yang ya apa aja ada gitu. Iya. Tapi orang ya lagi-lagi gue suka bersyukur. Wah, seneng juga gue bersyukur juga gue masih bisa ada kerjaan seperti ini. Ini orang tuh berjuang kan. Iya. Dari Rangkas, dari mana masuk Bogor. Jakarta, bawa sayuran, bawa apa. Makanya kalau sekarang orang kan suka ngeluh ya. Gue nggak tahu ngeluh atau apa namanya. Padat banget katanya komuter lain pas peak hours gitu kan. Sebenarnya itu tinggal lagi-lagi konsep lu mengelola mental lu. Iya. Kan ada orang yang desek-desekan itu marah dia. Kayak dorong, kesenggol kan marah kan. Soalnya ngikut lah kadang-kadang gitu. Kalau gua nggak termasuk seperti itu. Gua nikmatin aja gitu loh. Iya. Kan nggak semua orang lu bisa desek-desekan kayak gini. Iya ya, soal mental doang ya. Iya, soal masalah lu perspektif lu. Iya. Perspektif lu melihat sebuah persoalan. Jadi gue mungkin bisa ngomong begini karena lagi-lagi ya karena pengalaman aja karena umur kadang-kadang sekarang kan anak sekarang wah mental health. Iya, mental health issue. Mental health issue. Menurut gue tuh jangan-jangan orang zaman baheula tuh lebih tahu ya lebih kuat gitu dari ini. Jadi kalau ada meme mental health gue sih ketawa aja kan. Tapi emang bisa dibilang gini nggak sih, Bah? Ketika zaman semakin mudah, mental menjadi semakin rapuh gitu, rentan lah. Gue nggak bilang rapuh ya, rentan mungkin. Karena ya tadi mungkin tidak digembleng. Tidak digembleng. Tapi kan gitu. jadi gue kan keluarga tentara kan. Jadi gue punya anak 2. Jadi gue ada saatnya gue melatih gaya bapak gue. Gaya keras, tentara. Gaya keras. Ternyata itu diomel sama bini gue. Nggak bisa sekarang itu. Jadi anak sekarang itu memang harus diajak ngomong kan. Iya. Diajak ngomong, berdiskusi, cari solusi kan. Nggak bisa lo mau lu harus begini, nggak bisa. Jadi memang zamannya udah beda lah. Iya. Udah nggak bisa dibedain anak sekarang misalnya. Tadi lu bilang apa? Lebih rentan, lebih apa ya. Ya mungkin harus diterima aja seperti itu. Iya loh, maksudnya kayak ya buka ya baik lagi gue jadi ngomongin zaman dulu ya. Tapi gue tuh selalu percaya gitu orang yang kuat tuh nggak dididik oleh masa hidup yang mudah gitu. Ya nggak sih? Setuju. Ya kan kayak dulu ada bilang kapten yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang gitu-gitu kan. Gimana ya sekarang susah juga ya Bay menyikapi ini gitu. Gue itu terkesan banget, lu nanti mungkin udah tahu juga ada namanya apa ya, semacam puisi atau apa itu dari Jenderal Douglas MacArthur. Jadi itu doa seorang ayah judulnya itu. Itu di situ tuh dia mengungkapkan bagaimana anaknya itu harus dihadapkan pada kesulitan. Sehingga dia akan menemukan kemudahan-kemudahan gitu loh. Itu bagus banget nanti kalau satu saat mungkin teman-teman mungkin udah tahu juga itu. Gue tuh terkesan banget dengan
dengan puisi si Iya, MacArthur itu. Memang manusia tuh harus ditempa. Iya. Dalam konsep gue harus ditempa. Tapi mungkin sekarang tempaannya itu tidak dalam bentuk fisik ya. Iya. Zaman dulu mah kan dijebot pakai lidi, pakai iya. kopel ya, pakai gitu. Sikat pinggang. Mungkin sekarang enggak. Sekarang tuh mungkin harus digeber dengan diskusi yang lebih kenceng, harus atau banyak mungkin gue jadi inget, Bah. Itu prinsip pemerintah sekarang ya, menggembleng masyarakat ya. Dengan banyaknya kekocakan-kekocakan mereka ya. Iya. Tapi gue lihat juga sekarang masyarakat pinter kok, banyak kan. Iyalah. Jadi kan selalu ada orang bilang masyarakat kan sekarang memang sengaja dibikin bodoh lah, dalam tanda petik ya, dibikin bodoh. Tapi gue senang juga ternyata enggak kok, banyak juga anak-anak muda yang gue lihat di konten. Gue walaupun udah seumur gini gue aktif di medsos ya kan. Enggak kok, bilang banyak kok yang pinter, dia menjelaskan sesuatu dengan rinci, dengan referensi yang bagus. Jadi sebenarnya banyak orang-orang anak-anak muda yang kita bisa menaruh harapan lah sama mereka. Indonesia tuh enggak seburuk yang akan didesain, akan dikangkangi terus sama tapi para emang penguasa. Kitanya harus terus berusaha kan. Iya, harus jangan apatis. Iya, jangan gitu. apalagi jadi fatalis kan. Nah, itu. Jangan. Ya memang berat kehidupan ini, tapi lu nggak bisa. Kalau dulu kan masyarakat itu dihadapkan seringnya dengan aparat atau dengan masa tandingan. Ya, sekarang mah kalau masyarakat bersuara dihadapkan dengan buzzer, Bah. Iya. Buzzer itu. Buzzer gitu. Nah, tapi terus sekarang kita maju nih ke masa setelah pensiun jadi wartawan. Iya. Setelah 30 tahun jadi wartawan. Setelah 30 tahun jadi wartawan. Ini juga ada buku dari Abah Us, Sobat Nadir, yang berjudul Nggak Lari Nggak Keren. Ini nggak serta-merta dibikin. Ini cerita sedikit, Bah. Kenapa sejatuh cinta itu dengan lari? Jadi seperti dibilang kan, gue ini kan dulu pecinta alam lah ya. Pendaki gunung lah gitu ya. Memang salah satu latihan gue untuk menjaga kebugaran tuh ya dengan lari itu. Ya. Kemudian juga gue suka olahraga banyak kan. Gue suka sepeda, gue juga pernah main tenis. Nah, lari ini memang olahraga yang pasti selalu ada di paket apapun olahraga lu. Ya kan? Karena dia kan melatih endurance dan lain-lain gitu kan. Dan sebenarnya zaman baheula juga, zaman dulu gue udah lari. Cuma dulu mah namanya bukan running, dulu mah jogging. Walaupun konsepnya kan beda kan. Jogging sama running tuh kan sekarang juga ramai lagi. Itu mah bukan lari, running itu mah jogging. Tapi sekarang semua orang semua ini dipukul rata aja running. Walaupun running dan jogging itu berbeda itunya. Nah, setelah gue menjalani, memang lari itu paling mudah, paling gampang ya. Menurut gue semua orang bisa melakukan lari, ya kan? Dari kecil kita udah lari, disuruh mandi lari kan, disuruh belajar lari, suruh sholat lari. Jadi semua orang itu memang pasti bisa lari gitu loh. Dan sekarang itu lari memang kalau gue ngelihat sih udah bukan tren lagi, udah jadi gaya hidup, gitu loh. Jadi makanya gue nih, nah banyak temen-temen yang gue pengen dong lari kayak lu gitu kan, termasuk orang-orang seumuran gue. Tapi gue baru lari berapa ratus meter aja kayaknya nggak kuat, capek gitu kan. Nah, buku ini tuh menjelaskan, ini semacam buku Running for Dummies lah, orang-orang yang pengen memulai lari, siapapun dia, umurnya berapapun itu. Nah, gue kasih sharing seperti itu. Karena gue kan bukan coach. Gue ini pelatih kalau lu tahu. Oh, pelatih gue. Pelatih apa? Pelari telat dan tertatih-tatih. Yang penting sampai. Yang penting sampai. Tapi tadi kan sempat cerita banyak olahraga lain yang dilakukan. Kenapa jatuh cintanya atau fokusnya ke lari gitu, Bang? Gue kan pernah sepedaan juga. Gue dulu main MTB, gue pernah sepedaan jauh lah. Gue Banjarmasin Balikpapan, gue pernah gue. Sepeda dari sini ke Balikpapan? Enggak, dari Banjarmasin ke Balikpapan. Banjarmasin Balikpapan. Terus gue pernah dari Bali ke Labuan Bajo, keliling Flores, banyak lah gue sepeda-sepeda gitu. Terus latihan juga kan, sepedaan juga. Cuma itu ternyata buat gue itu makan waktu sepedaan itu. Gue kalau sepedaan Sabtu Minggu itu weekend, dulu istilahnya weekend warrior ya. Gue bisa berangkat pagi, pulang sore atau malam sepedaan itu. Ya kan? Berjam-jam dulu gue nggak main road. Kalau road kan lebih cepet kan.
Nah lari ini enggak, lari ini gue paling lama 1,5 jam, 2 jam gue udah sampai di rumah. Jadi kalau gue jam 6, setengah 8 udah balik, udah bisa beraktivitas lain gitu loh. Jadi lari itu dan gampang gitu loh, gampang. Semua orang bisa lari sih. Gimana caranya prosesnya kan ketika awalnya nggak kayak gua nih, Gua tuh waktu itu sempat nyoba lari lah gitu. Tapi benar kata teman Abah tadi yang bilang, wah baru berapa meter udah capek gitu. Itu kan dari sesuatu yang painful, jadi Abah ini kan posisi sekarang udah malah ketika lari happy gitu. Gimana tuh caranya tuh biar bisa? Lari itu memang paling susahnya cuma satu. Apa? Lu memulainya. Oh. Bahkan untuk orang yang kayak gue, itu lari itu awal-awalnya memang males. Iya. Jadi istilahnya otot tuh belum panas, belum apa itu memang malah itu bisa 15 menit, 20 menit pertama itu memang lu berjuang tuh harus melewati itu. Iya. Setelah itu lewat, lu baru bisa menikmati lari. Lu. Kadang-kadang nggak mau berhenti kita lari tuh. Seperti itu. Nah ternyata kenapa lari itu membuat ketagihan? Nah ternyata kan seperti olahraga lain juga, lari itu kan mengeluarkan hormon bahagia itu kan, yang namanya endorfin lah, serotonin, macam-macam seperti itu. Nah itu tuh ternyata lu membuat happy gitu. Lu kalau lu abis lari gue ya pagi-pagi itu keringetan badan gue, kayaknya gue tuh orang merasa paling sehat sendiri, udah kayak jagoan gue kan, keringet apa kan, lihat bapak-bapak lain masih pada nongkrong, main burung, gue masih ini kan. Masih fit lah gitu kan. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, lu akan tiba saatnya nanti. Yang lu pamerin tuh bukan kekayaan lu, bukan mobil mewah lu, bukan mobil listrik lu terbaru yang paling mahal, bukan. Strava lu tapi. Dan lu tuh fit gitu, itu yang lu bisa pamer. Gue masih pamer lo. Lu boleh aja rumah lu mewah di mana tapi lu di rumah sakit, beda kan? Nah itu auzubillah min dzalik ya, amit-amit ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang membuat ya lari lah maksud gue. Menjadi way out banget ya lari berarti ya, Bay? Iya, way out itu jadi olahraga itu memang aneh. Lagi-lagi ya. Lu kalau banyak masalah lu lari. Nah, kan ada orang-orang yang ini, enggak gue lari dari kenyataan. Lu lari enggak? Gue lari tapi lari dari kenyataan. Gitu kan ada kan jok-jok enggak lucu lah menurut gue kan. Gue malah tapi dalam kondisi sungguhnya memang seperti itu. Lu kalau ada masalah lu lari deh. Itu masalah lu hilang. Aneh kan? Ya karena lebih fokus ke capek kayaknya, bukan ke masalah. Beda capek lari sama capek. Itu dua hal yang berbeda. Karena lu ketika lari, yang gue bilang tadi kan tubuh lu memproduksi hormon-hormon baik tadi kan. Nah beda sama lu capek kerja. Lu capek kerja kan udah gaji lu kecil ya kan, udah kerjaan kan. Stres lu kan. Tapi kalau lari kan lu nggak seperti itu olahraga itu. Walaupun gaji tetap kecil ya Pak ya. Gaji tetap kecil. Kalau seenggaknya capek. Iya, bahagia. Iya. Jadi itu yang membuat lari. Gue tuh dulu pernah punya pengalaman gini, ada momen mungkin tahun lalu deh kalau nggak salah. Ya secara finansial sedang sulit lah gitu ya. Gue tuh ada momen kemana-mana jadi sering naik Transjakarta gitu. Kalau KRL mah sering sampai sekarang gitu. Waktu itu naik Transjakarta, terus ada momen kayak jalan ke haltenya kan, jalan kaki nih. Karena untuk menghemat dulu tuh gue jadi lumayan sering jalan, nggak lari ya, jalan dan bukan tujuannya untuk olahraga, tapi memang gue mau menuju ke sebuah acara atau apa gitu. Ternyata menyenangkan loh, jalan kaki melihat. Poin gue yang bikin nyenangin adalah walaupun gue udah sering lewat jalan itu, tapi gue nggak pernah jalan kaki ngelewatin jalan itu. Iya benar. Sambil kayak, di sini ada ini ya, ya kan kayak gitu. Itu di lari juga mungkin. Iya, di lari juga gitu. Jadi juga kan kadang-kadang apalagi kalau lagi race kan, lu lihat orang macam-macam tuh menyenangkan loh. Ada orang yang yang ambi ya. Udah ambi banget nih. Kalau gua kan udah pada tahap dalam tanda petik melihat sesepuh. Udah majelis suro kalau jadi gua udah pada saat orang sampai pamer Strava kan. Pace berapa, bahkan katanya ada yang sempat diedit segala kan. Ada jokinya. Ada jokinya, ada macam-macam. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi gua udah pada taraf lu mau ngapain sih gitu kan lu karena gue alirannya olahraga itu lari itu ya buat sehat gitu loh. Bukan buat pencapaian apa gitu ya. Isi jalan lah iya, bukan untuk pembuktian, untuk pamer. Iya. Kalau menurut kan untuk pembuktian nggak apa-apa lah bahwa gue masih bisa maraton.
Tapi untuk pamer mah enggak lah. Iyalah. Itu. Sama kayak gue main bola juga gitu, Iya. main bola misalnya sama anak-anak gitu, udah keringetan udah hari itu copot sepatu, nyari apa sih umur segini ya? Kecuali pas masih SMA Lu masih kuliah. muda lu. Iya tapi kan tetap aja maksudnya, besok lagi lah gitu. Yang penting kan keringetan. Iya, Kalau main bola atau main mini soccer gitu, target gue cuma satu bal. Cuma dua. Keringetan dan selamat udah. Nah, itu penting. Iya kan? Know your limits. Iya kan? Gak usah ngoyo lah udah umur segini. Tapi ngelihat fenomena lari sekarang gitu, Bang. Kan yang sekarang lagi edan-edannya banget. Mungkin lari termasuk yang udah bertahan lumayan berapa tahun gitu ya. Iya. Dan ternyata sampai sekarang ya masih menjadi salah satu olahraga favorit. Iya. Ngelihat fenomena ini sebenarnya apakah memang bisa dikatakan gitu bahwa lari ini menjadi salah satu cara termurah yang udah jadi lifestyle tadi untuk ya misalnya mental health atau udah bisa dibilang gitu belum? Menurut gue ya. Iya. Sebagian besar ya, walaupun yang baru-baru itu apa istilahnya sana masih FOMO ya. Iya, FOMO ya, ada yang begitu, tapi ketika si FOMOers itu ngikutin, tapi lama-lama dia akan hilang. Dia akan ternyata lari tidak sekedar ikut-ikutan aja. Gua merasakan manfaat yang lebih banyak dari sekedar itu gitu loh. Jadi lari ini kalau gua perhatiin mungkin dari sebelum 2013 ya. Iya, lumayan udah lama dulu sempat lama, terus sempat down gara-gara COVID itu kan, sepeda naik. Sekarang booming lagi. Tapi lagi-lagi gue pikir sekarang itu udah bukan semacam tren, tapi udah gaya hidup. Itu dari gue kan di Idearan organizer ya, running organizer. Itu data, kita punya data. Zaman dulu itu sebelum COVID itu pelari itu bukan anak-anak muda kayak sekarang. Ininya ya umurnya dari klasifikasi umur tuh, dan mereka cenderung orang yang udah mapan. Karena pertama anak-anak muda itu dulu yang tadi gue bilang masih mahasiswa masih apa, dia lebih suka olahraga permainan. Yang lo bilang tadi futsal, futsal, macam-macam basket, macam-macam. Terus juga lari itu untuk ikut race kan itu nggak murah. Nah ya kan anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar lah belum bisa. Yang entry level. Nah ternyata sekarang itu udah melebar si range pelari itu, umurnya itu udah melebar. Kalau kita lihat sekali-kali ke CFD atau ke GBK itu udah range-nya itu udah ini dari mahasiswa sampai orang pensiunan udah tambah lebar. Dan orang yang ikut race juga seperti itu, nggak kayak dulu lagi gitu loh. Ya. Dan dari sisi ekonomi juga semua ya, kayaknya sekarang ya udah mulai melebar lagi. Iya, udah melebar. Dulu kan AB ya, dulu kan istilahnya AB ya, orang yang ikut race itu. Sekarang tuh nggak, gua nggak ngerti tuh, apa karena ada pinjol atau apa. Mahal loh ikut race itu, relatif mahal lah, mahal. Tapi gue selalu bilang nggak mahal lah itu mah, lu masuk rumah sakit sehari berapa itu kan, gitu. Tapi selama lari pernah ketemu temen copet yang waktu di Senen itu nggak? Lah lari nih orang, tapi seragamnya beda. Lebih terlatih malah kalau saya dikejar orang. Pakai celana pendek, dia pakai hoodie, lari mah emang kabur bukan lari. Tapi ini balik ke buku ya, Bah. Kenapa spesifik ada ini buat para newbie gitu? Orang yang udah lari lama biasanya dia jadi lari itu gini. Ada namanya pelari newbie ya, pemula ya. Pemula itu ada lain lagi, kayak gue nih pemula. Lah, pelari muka lama. Apa jok bapak? Iya. Nah nanti yang orang-orang yang kayak lu, gue pengen lari tapi baru lari berapa ratus meter aja udah capek, udah hayo ya udah apa gitu kan. Nah nanti ketika dia udah lari, dia ikut race biasanya tuh. Awalnya 5K dulu, nanti 10K. Nanti dia tambah matang tuh. Si ininya tuh pengalaman dia, kemampuan dia tambah matang. Dia akan beranjak tuh ke level yang selebihnya, selanjutnya. Level tuh dalam artian biasanya tuh orang awam, pelari kita tuh selalu salah kaprah. Ya, seolah-olah semua pelari itu harus maraton.
Ya gitu kan. Padahal menurut gue nggak semua orang harus maraton. Ya kan, si Usain Bolt aja nggak pernah maraton katanya kan. Sprinter manusia terkencang kan gitu-gitu. Nah di kita tuh masih ada anggapan seperti itu. Jadi mungkin event yang untuk sprinter nggak ada kali, Bah. Ada nih satu brand, dia bikin namanya, gue sebut merek aja, Asik Speed Race. Oh, oke. Jadi dia hanya menerima pelari-pelari dengan kualifikasi waktu tertentu. 10K kalau nggak salah minimal 45 menit deh. Kalau nggak salah ya. Itu kenceng banget. Iyalah. Karena rata-rata kan sejam seperempat ya pelari-pelari. Saya 10K KRL kayaknya biasa. Kayaknya solusi terbaik deh itu naik KRL. Nah itu buku itu gue bikin. Tapi emang sih kemarin itu gue udah sekian lama nggak ke GBK kan. Kemarin habis main sama anak-anak stand up, main bola. Terus ngelihat di situ kayak orang lari sore gitu. Anjir menyenangkan ya ngelihat orang olahraga tuh gitu. Dan lu tau nggak itu dari jam 5? Iya, jam 5 pagi. Jam 5 pagi tuh udah ada rame. juga di GBK ya. Orang jam 5 setengah 6 weekend tuh udah atau rame. daily? Daily. Oh. Daily itu. Nah sekarang tuh gini, banyak teman-teman runner, daripada lu macet-macet di jalan, lu mending berangkat subuh. Sampai Jakarta lebih pagi kan, lu lari dulu sebelum ke kantor. Oh, gue kira lari dari rumah. Ada beberapa yang apa namanya terlalu iseng. Run to home ya istilahnya. ada cuma nggak banyak lah itu. Ada bike to work, ada run to work. Ada. Oh, Cuma iya? ada beberapa orang. Tapi gue nggak tahu rutin apa enggak. Gue lihat di konten tuh juga ada tuh. Jadi orang banyak yang berangkat lebih pagi ke kantor untuk GBK. mampir olahraga dulu. Olahraga dulu, dia pulang mandi kan. Sekarang kan tempat-tempat mandi udah banyak kan. Bagus lagi kan di GBK, di apa kan. Nyampe kantor lu udah fit, udah seger, utang lu udah lunas. Karena lari pagi itu akan menjadi mood booster. Iya, mood booster benar. Harian lu udah merasa, yang gue bilang tadi, udah merasa paling sehat aja kan. Dulu pernah ngalamin lari awal-awal nih, Bang. Mulai aktif tuh let's say tahun berapa tahun lalu, Bang? Lari untuk lari. Gua 2013 udah aktif. Oh, 2013. 2013. Awal-awal tuh pernah mengalami fase-fase belok ke gado-gado, ke bakso gitu. Lari-lari. Enak nih bakso. Gue dulu pernah gitu soalnya, Pak. Sebelum Covid sama temen gue janjian lari. Ayo kita lari. Dianya mau lari terus, gue tapi sekarang kan biasa tuh gue lihat orang-orang lari misalnya hari Minggu, habis itu larinya nggak seberapa, lama nongkrong di kafe. Iya. Maksudnya nggak apa-apa. Yang penting udah lari dulu. Itu namanya social running. Jadi dari sekian lama sepekan tuh kan ada 7 hari. Nanti hari misalnya weekend, lu nongkrong aja, sama lari sebentar, nongkrong sama teman-teman, itu nggak apa-apa. Banyak juga yang begitu. Tapi lu jangan terlalu percaya sama mereka. Gua nggak lari gini-gini aja. Bisa mereka secret training. Hari-hari biasa mereka latihan serius, nggak ada orang kan. Nanti pas hari weekend nongkrong ya. Jadi itu gitu. Justru orang-orang yang tidak pernah pamer ya. Ada. Termasuk Abah pasti kalau saya mah nggak pernah lari-lari padahal mau lari untuk. Kalau seumuran gue udah banyak untungnya. Jadi kan misalnya kalau gue lari disusul anak muda kan. Ya lu duluan deh, gue udah lewat masa kejayaan gue, ya kan. Tapi begitu gue susul mereka, ayo anak muda. Masih muda lah, jangan susul sama gue ya. Jadi nggak pernah kalah kan. Tapi mungkin untuk yang terakhir gitu, gimana mengaitkan pernah nggak dapat cerita atau Abah sendiri mengalami gitu ya? Lari ini bisa menjadi salah satu coping mechanism orang untuk mengatasi masalah mental health, stress gitu atau depresi gitu. Gua ada teman di Bandung ya, kemarin ketemu, gua nggak usah nyebut namanya. Dia ternyata kalau ada masalah dia gua lari katanya, jam berapapun. Gua ada stres di kantor, ada masalah apa, gua lari katanya. Pokoknya gua sampai keringetan sampai ini. Dan sepertinya itu banyak orang-orang yang kayak begitu. Jadi yang tadi dibilang jok bapak-bapak lari dari kenyataan itu, maksud gue mungkin ada benernya gitu, ada benernya. Jadi ketika lu ada masalah, yuk lari gitu loh. Jadi lari itu bisa jadi obat sih menurut gue, karena kan lagi-lagi kan. Tapi lagi-lagi ya, lu harus terlatih ya, lu harus terprogram. Makanya baca buku gue yang buat pemula-pemula itu. Ini nih Sobat Nadir, nggak lari nggak keren tuh. Jangan sampai udah nggak keren nggak lari lagi. Ya kan? Iya. Fotonya keren banget lagi Abah nih. Iya, itu penerbit yang minta karena wajah gue menjual.
Jadi buat Sobat Nadir itu tadi apa namanya jadi tertarik juga sih gue untuk lari ya. Ya, lu ketemu gue aja, tak gue latih. Terlalu militer nanti Pak. Orangnya baik. Enggak, tapi terlalu jauh lah kalau abang ngajarin gue mah kayak gue terlalu newbie. Kayak dan tapi bener gak sih sekarang dulu tuh kan lari adalah olahraga paling murah bahkan gratis. Sekarang jadi mahal. Ya. Gimana sebagai aktivis lari nih Bah? Gue tuh selalu bilang lari itu olahraga masih paling murah. Oh. Yang bikin mahal tuh gaya lu. Nah, ya kan? Tapi kan mau nggak mau sepatu katanya sekarang udah mulai dilarang-larang. Nggak boleh pakai sepatu itu lari. Ya, nah itu maksud gue itu lu lihat tentara dong. Iya. Tentara sepatu lari kan, lari naik gunung. Dokter Tirta marahin tuh tentara pakai sepatu iya begitu. Kan? Jadi maksud gue lari itu masih olahraga murah. Yang bikin mahal tuh gaya lu. Lu lihat temen pakai sepatu karbon, lu beli karbon. Padahal karbon kan untuk pes-pes yang kencang misalnya kan. Iya. Lu lihat orang pakai jersey yang garis miring gitu, lu beli juga gitu kan. Lu pakai ini ngapain gitu loh? Kan nggak seperti itu kan sebenarnya kan. Tapi emang ini nih penting nih menyangkut soal lifestyle yang membuat mungkin orang malah jadi mental health issue ya. Ya kan, pelari-pelari yang anjir di circle gue semua sepatunya apa sepatu mahal gitu lah. Gue masuk kayak gini gitu. Itu gimana Mbak buat orang-orang yang tadi minder misalnya? Kayak gue nggak masuk deh. Gue nggak punya ini apa jam yang apa Galaxy Watch apa Garmin atau Sunto atau Soros ya. Jam gue ini apa Digitek gitu. QQ QQ gitu. Gimana tuh Bah? Iya, pesan untuk orang-orang yang ya kayak gini, gue pengen masuk tapi kayaknya. Tapi lu tujuan lu lari untuk apa? Lu untuk gaya-gayaan, untuk sehat gitu kan, untuk cari temen, untuk apa gitu kan? Itu aja sih pilihannya sebenarnya. Kalau lu misalnya lari pengen sehat ya lu lari aja. Ngapain lu mikirin si A pakai sepatu, temen gue pakai sepatu mahal, pakai apa? Kira-kira sih menurut gue seperti itu gitu loh. Nah kalau lu wah gue nggak enak nih sepatu gue cuma begini doang, sementara sepatu temen gue yang lainnya, lu udah ada masalah mental berarti. Ya enggak? Ya benar. Iri hati. Iri hati. Ya kan? Lu hati lu kotor. Ya. Nah itu yang lu harus hindarin. Nggak bisa, gue bawa happy aja lah, gue begini aja lah gitu. Tapi gue keingetan satu ini, boleh lu jawab, boleh nggak ya Pak ya? Gimana lu sebagai seorang yang apa ya pelari terus punya organizer lari yang besar gitu, ngelihat kejadian yang orang lari dikasih bir kemarin di Bandung gimana? Gue pernah lari di Berlin Marathon 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Itu finish dikasih bir. Oh iya. Ada bir. Iya, karena Berlin, Jerman. Ada foto gue kemarin, gue mau pasang tuh foto gue, tapi takut rame kan. Tapi itu birnya 0. Alkoholnya 0. Jadi enggak dan nggak dikasih kayak gitu, orang ngambil itu. Yang kemarin sih kalau gue sih ngeliat kenakalan anak-anak muda aja lah gitu. Gue nggak bawa agama ya. Gue jahil lah ya. Jahil lah itu, seru-seruan aja sih menurut gue sih. Tapi ya anak muda sih wajar lah. Ya jangan lah kalau udah lari mah abis itu minum alkohol inilah. Tapi lu jangan lupa loh, gue tahu itu beberapa temen kalau lari misalnya ada event itu yang ngumpetin kok. Bir-bir apa kaleng ya, di tempat dingin dia nitip ke temen di WS karena seger kali ya. Iya, abis itu seger ya. Jadi makanya lagi kan itu mah masalah kenakalan orang kan ini. Cuma kayak kemarin sih memang bikin heboh ya. Aduh. Abah, terima kasih sekali sudah mampir ke Nadir, menyenangkan sekali ngobrol, vibe positif sekali. Inilah bukti dari efek setelah pensiun dari wartawan ya. Happy dan lari. Ini Bah ada buku dari kita. Ini ditulis oleh yang Abah kenal juga, Ibu Christine Sama, salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Ini adalah buku yang isinya cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang pernah datang ke sini, Bah. Oke, keren. Dan saya akan menutup dengan satu pertanyaan yang saya tanyain ke semua tamu yang datang. Boleh dijelaskan kenapanya? Enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaan adalah, Abah happy nggak dengan hidup Abah sekarang? Gue happy banget. Mau dijelasin atau enggak? Kenapanya? Gue itu tadi dibilang gue itu orang yang nggak mau pensiun.
Oke. Karena menurut gue kebahagiaan lu itu ketika hidup lu bermanfaat buat sesama. Ya kan? Kalau lu mungkin gue sebenarnya kalau udah mesin gue udah tinggal menikmati hidup kan. Iya. Maksud gue udah cukup lah tabungan gue kayak kan Iya, kira-kira iya, gitu. iya. Tapi gue bukan tipe seperti itu. Gue berbahagia, gue happy seperti sekarang karena gue merasa masih bermanfaat buat orang-orang lain gitu. Wah. Gue bikin organizer, banyak orang ikut kerja, teman-teman lari juga seneng, nyaman berlari sama kita gitu. Itu yang membuat gue happy. Itu gitu. happy ya. Itu. Luar biasa. Abah terima kasih. Thank you Reno. Terima Semangat kasih ya. Abah Us. Kalau pengen tahu update-update atau pengen kontak dengan Abah Ya. silakan by IG boleh ya, Bah ya? Boleh. Thank you. IG-nya apa, Pak? Abah underscore Us. Itu dia. Terima kasih Sobat Nadir yang udah nonton episode kita kali ini. Semoga kalau lu hari ini sedang mengalami fase yang tidak mudah, terus bertahan aja karena masih ada hari esok. Kita ketemu lagi di Nadir Podcast lainnya. Dadah.